Selamat pagi untuk semuanya. Di sini lebih tepatnya kita akan melaksanakan kita akan memberitahukan bagaimana cara untuk membuat jaringan jalan atau networking ya di PC. Di sini sebenarnya adanya video ini adalah untuk supaya kita tuh bisa mengingat apa yang udah dipelajarin soal PC. Jadi main purpose untuk video ini adalah untuk sebagai pengingat kita untuk bisa dilihat kembali bagaimana caranya membuat apa yang namanya itu networking ya, atau network jaringan serta dengan konektornya. Untuk studi kasus kali ini kita klik new saja kayak kita dari awal. Close the globe and switch background map atau grid ini jadi yang plain saja. Dari sini kita ke base data network setting dulu. Kita inginkan sebelah kiri karena kita bangsa yang berjalannya di sebelah kiri. Selanjutnya kita cek unit, sepertinya sudah di Almetric kan, atribut display standard type juga sudah. Oke, langsung continue saja. Oke, pertama ini kita nggak tahu mau ngapain kan ya, jadi kita klik kiri di background image, lalu kita klik kanan ini background image. Untuk ini saya sudah siapin ini simpangan. Nah, ini kan masih sembarangan nih skalanya ini 2000 km. Mungkin kan kita nge-tracing di 2000 km. Lalu kita klik saja di sini, kita set scale. Sampai sini sudah ada ya tandanya. Nah, ini diambil dari Google Maps atau Google Earth dengan cara kita save image. Mungkin setelah video ini akan saya buatkan caranya untuk save image ya. Nanti bisa kita ketahui bagaimana caranya mengambil gambar terpisah dari video kita bikin jaringan ini. Oke, distance 100 meter sesuai dengan ini. Oke, hilang. Kalau dia hilang, klik show entire network. Sudah sesuai dengan ya, 100 meter. Misalnya nggak terlintas 100 meter pun bukan menjadi masalah. Kita bisa naruhnya karena dia pasti akan mengikuti scroll kita nih dari yang mouse ini. Baiklah, kita akan mulai ya. Untuk ini kita mau tracing atau digitasi soal jalannya. Dimulai dari ruas dulu. Nanti untuk belok-belokannya itu terpisah. Dimulai dari links, lalu kita klik kanan di links. Seharusnya kita bisa langsung ya. Oke, cara tracingnya itu kita harus tahu dulu yang mana yang baris sebelah kiri jalan masuk ke arah simpang ini. Jadi kita harus mengetahui secara jelas dari mana sih itu yang belah kiri untuk kasus ruas jalan yang ini, yang gede. Yang gede itu artinya dia memiliki tipe jalan 4 ruas, 4 lajur dan terbagi. Cara untuk membuatnya, kita klik Ctrl, tahan, lalu klik kanan dari ujung sebelah kiri ke sini. Udah, oke, ini kita continue saja. Nanti keluar pop-up box di sini. Kita kasih nama jalannya dulu. Dan nama jalan ini penting karena kita sendiri menginginkan adanya data terkait jalan tersebut. Jadi kita harus kasih dia ukurannya. Kita white-nya untuk sebelah sini sudah pas 3,5. Dan ini dua lajur, jadi setiap lajur itu memiliki ukuran 3,5. Namanya adalah, karena di sini nama jalannya adalah jalan transmigrasi, kita kasih tanda, dan dia juga merupakan sebuah simpang. Mungkin kita kasih nama dulu ya, utara, utaranya sebelah sana, yang lurus ke atas berarti sebelah timur, jalan transmigrasi. Oke, nah ini kita oke saja. Nah, dia akan menjadi seperti ini nantinya. Ngapaskan dia. Nah,
usahakan ujungnya itu nggak terlalu jauh dari belokan. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kita mau bikin jalan sebaliknya, kita tinggal klik kanan. Lalu, di sini kita generate opposite direction. Temperaturnya 2. Nah, otomatis akan terbentuk di sebelahnya dengan ukuran yang sama juga. Nih, nah, dengan nama juga yang sama. Oke, kita lanjutkan saja untuk sisa ruas-ruas jalan yang lain. Karena tadi dia lewat sini. Oke, linknya. Oke, kita mulai dari kita harus berurutan ke timur. Oke, berarti dari timur kita langsung ke utara. Ini pasti dia. Nah, kalau untuk tracingnya sendiri kita mulai dari jalur masuk. Ukuran preferensi dari zoomnya sendiri kita bisa sesuaikan saja. Kita links, matikan klik kanan. Untuk shift mode ini kita gunakan untuk kalau misalnya kita ingin menggeser ya. Nah, ini dia. Ini untuk jalan yang di utara. Utara ini nama jalannya adalah Utara Jalan Ahmad Yani. Untuk ukuran base masih sama. Nah, ini kan tidak ngepas sama gambar yang ada di sini. Caranya kita harus tambah apa namanya? Spline. Ya, generate spline. Nah, nanti ada titik-titik ini yang dimana ini kita bisa geser untuk mengikuti jalannya. Bisa dianggap sebagai belokan ataupun ya untuk mengikuti adalah bagian jalannya. Nah, ini kan sudah nih untuk area ini. Kita generate aja kayak tadi lagi, kita opposite direction. Amplifiernya 2, oke. Sudah ya. Kalau yang seperti ini kasusnya terlalu maju karena dia sudah masuk ke simpang. Kita mundurin sedikit. Nantinya ini kan berpengaruh nggak di sini, tapi nanti di ketika kita melaksanakan yang namanya routing sama apa namanya itu yang channel head. Nah, untuk ini dia adalah jalan sama juga, tapi dia tidak terbagi dengan ini, nggak masalah juga. Dia ke sebelah sini masuk, tapi untuk ini kita tidak kita bisa masukkan dia ke jalan 2 lajur saja untuk variasi ya. So dia masuk bakal ke sebelah sini dan keluar ke sini. Oke, nah kita harus mulai dari yang keluar dulu biar bisa langsung. Oke, ini. Nah, karena dia satu lane saja, kita besarkan. Sebenarnya ini tidak ada ukuran pastinya untuk yang berapa meter panjangnya, tapi sebagai estetik saja mungkin bisa dilakukan seperti ini. Untuk geser duanya tinggal klik kontrol lalu geser kedua-duanya kalau mau kita mau geser mau ngapasih. Oke nih, ini adalah jalan memang agak timpang tapi gak jadi masalah. Untuk nama kita perlu ganti. Nah ini dia, urutannya tuh harus kasih tahu nama dulu. Klik kanan, kita edit bagian selatan. Jangan pasang. Nah ini kita generate opposite direction. Oke, nah udah muncul di sini sebelahnya. Dari pas, nah nanti ke jalan terakhir. Ini kendaraan masuknya dia ada di sini. Kita tracing saja dari sini. Nah ini kan 2, jadi kita harus balikin lagi dia jadi 2, ukuran 3,5 ukuran standar jalannya. Sini timur ya. Ya berarti mungkin saya salah penamaan. Timur jalan.
enggak, di selatan di sini. Jalan Oke, sudah ya, kita rapatkan dulu. Nah, ini harus kita ganti ya. Soalnya dia bukan selatan, tapi di barat. Timur ya. Timur ini. Timur. Ini juga timur. Penamaan ini penting juga nanti untuk yang evaluasi dan validasi. Supaya tidak salah. Ini juga barat. Nanti untuk cepatnya kita letak positive direction lagi 2. Nah, sudah, ini udah ya untuk keempat jalan ini sudah. Tapi di sini jalannya nggak cuma ini, kita mungkin bisa ambil contoh sampel di sebelah sini. Ini kan ada jalan juga nih. Nah, kita bisa bikin juga dia di situ. Cara klik link dari sini. Arah masuknya dia, ini kan jalan bukan 4 lajur, dia cuma 2 lajur. Jadi kita turun jadi 1, 3,5 ini. Namanya jalan inspeksi. Ini langsung kita generate option selection. Satu juga. Nah, ini dia. Nah, kalau udah seperti ini masih terlalu bagus ya untuk warna jalannya. Belum ngepas. 100% tidak ngepas. Nah, kita rapikan dulu supaya dia ngepas sama kondisi jalannya. Oke, ini udah mulai rapi, udah mulai cukup enak dilihat. Terus ini juga, kok ini masih, kalau kalian bertanya kenapa masih terpotong, karena emang masih terpotong. Kayak gimana bilangnya ya? Nanti kan gini kan, harus ada belokannya. Kita harus bikin juga belokannya. Jalan pesantren. Nah, ini kan masih satu jalan nih. Terus paham gitu kirinya kemana, segala macam, terus tahu gitu. Kan ada belokan di sini. Otomatis kita nggak bisa langsung ini kanan. Caranya kita bikin spline secara manual, kontrol klik kanan, nanti ada garis di sini. Nah, kita kasih juga dia. Nah, supaya nanti dia ngikut ada belokannya gitu. Nah, ternyata ukuran 4 meter di sini itu nggak terlalu bagus untuk jalan yang ini. Dia terlalu besar. Kalau klik ini ya tinggal diklik aja 2 kali. Nah, kita harus kurangin dia dari 3,5 menjadi 3. Nah, ini berpengaruh, jangan salah, untuk hal-hal seperti yang namanya analisis. Soalnya ini berhubungan dengan kapasitas jalan lingkungan. Udah gini kan, nah lalu kita matikan lagi. Nah, kita generate lagi. Untuk penyambungkannya nanti kita akan sambungkan. Sudah. Oke. Mari kita cari lagi jalan yang bisa kita otak-atik. Ya, untuk lisensi student sendiri, dia memiliki beberapa batasan. Di antaranya, yang pertama, dia tidak mungkin bisa lebih dari pixel 1x1 dari yang ditentukan. Kalau misalnya ini kan 100 ya, 1x1-nya mungkin ada di 1 kilo dan kali 1 kilo. Nah, itu udah nggak mungkin lagi dia nge-tracing. Bisanya masih bisa gitu sepanjang ini. Dibuktikan dengan kita bisa melaksanakan digitasi jalan. Ini nggak semuanya ya, saya akan bukan linknya karena ini mungkin akan saya lihat aja beberapa jalan yang memang berpengaruh atau secara langsung lebih besar.
ini dari sini ke sini. Jangan dihubungkan secara langsung dengan link. Ini jalan Swadaya. Untuk nama jalan di sini adalah sedikit ngarang ya, karena tidak menghafal secara utuh langsung semuanya. Dan kita tetap subtraction. Oke, ini untuk jalan-jalan lingkungan ini mungkin tidak terlalu diperhatikan untuk rekayasa ya. Tapi kalau misalnya bisa dibuat, akan jadi lebih bagus. Juga ini, nah mungkin ini menjadi dua jalan ini yang kesini juga akan jadi jalan terakhir kita untuk membuatnya. Dia masuknya kirinya sebelah sini. Ini kita harus memahami dasar terkait dengan yang namanya itu segmentasi. Temani jalan saudara juga. Nah, harus dirapikan ya supaya tidak terlalu jelek. Oh, kalau segmentasi di sini berarti kita harus motong jalan. Ya, di sini saya potong. Jadi setelah bisa kita usahakan nanti. Atau ini nggak usah dibikin dulu aja sama yang ini. Ini nggak usah dulu. Cukup kita bikin jalan yang lurusnya saja. Supaya nanti kita tahu gitu loh. Pulang aja dulu biar gak bagus jalannya kan. Karena tadi kita menggunakan model tracing yang lurus kaku patah, sedangkan jalan itu nggak mesti lurus kaku patah, itu nggak mesti. Dia ada model jalan yang dia tuh bagus pembuatannya gitu, atau dia berkelok-kelok, nggak mesti lurus. Itu kita harus cek juga supaya dia memiliki jalan yang sesuai dengan modelnya. Nah, ini geser, kita unduh saja. Lalu kita generate opposite direction. Oke, sudah. Satu lagi ya untuk yang link sebelum kita melaksanakan lanjutannya ke konektor. Ini. Ini sebelah kirinya tuh yang ini. Terus lanjut sampai ujung. Nah, kan kita kenal lisensi karena lebih dari 1000 meter. Jadi kita perpendek saja jaraknya. Sini. Ini kan kita kenain ke kegedean juga ini. Itu saja. Jalan lingkungan tidak terlalu besar. Generate opposite direction. Oke, nah dia sudah terjadi beberapa jalan yang besar sini. Untuk mengetahui di mana linknya, kita bisa klik Ctrl A dan dia mengindikasikannya dengan warna yang biru. Oke, sudah. Sekarang kita mau bikin konektor. Kita mulai dari yang ini dulu ya. Oke, untuk jalan yang lurus, kita mulai dari yang sebelah sini deh. Untuk jalan ini kita tahu bahwa dia tuh bakal masuk ke arah lurus, belok kiri, dan belok kanan. Jadi kita memerlukan konektor untuk 3 arah tersebut. Oke, kita akan membuat konektor. Salah, jadi nggak boleh salah arah dia. Tapi kalau salah arah, masalahnya akan tadi nggak bisa dibikin terus jalan lurus. Ada yang nanya kenapa mungkin bentuk jalan begini, dibiarin dulu aja.
kenapa bisa bilang aja, supaya nanti selanjutnya kita bisa melaksanakan semua itu secara otomatis. Nih udah, terus yang ini. Nah ini dari satu line ke dua line. Gimana caranya? Kita harus menghubungkan juga tetap ke dua-duanya. Line 1, line 2. Karena semua jalan yang satu line ini mereka memiliki sumber arah yang sama gitu. Jadi nggak bisa sembarangan untuk kita laksanakan. Kalau misalnya kita lihat jalan-jalan biasa dan lingkungan itu, jalannya itu dia dari satu jalur yang memiliki dua lajur, dia pasti memiliki kehendak bebas yang ke arah kanan atau kiri, bebas dari kiri atau kanan. Memang, tapi preferensinya itu kadang kita akan punya preferensi bahwasannya yang mau belok ke kiri itu pasti ada yang di sebelah kiri. Nah, kalau yang ini otomatis kita taruh dia sebelah kiri, nggak masalah itu. Nah, ini terus ini buat belok kiri. Nanti kalau sudah akan terlihat seperti ini, dan nanti kita akan rapikan. Oke, yang terakhir ada dari sini, dia lurus dulu, belok kiri dulu deh, kiri, lurus, dan ke arah yang sebelah kanan. Oke, nah ini agak salah ya, harusnya nempatin di sebelah kanan supaya nggak nyatu dia. Oke, sudah semua nih, sudah terbentuk konektornya. Jangan dilakukan apa-apa dulu. Aku tahu meskipun bentuknya jelek, tapi diamin dulu aja. Ini untuk jalan yang ini agak sedikit susah ya. Tekan konektor dia ke sini. Ini ke sini. Nah, bisa dilaksanakan kan seperti ini. Nah, kalau untuk jalan yang tidak berapil, oke, it's fine, gak masalah. Tapi untuk yang jalan apil, nah ini perlu benar-benar direkayasa ya supaya nggak salah-salah gitu dia. Ini jalannya dari sini ke dari ini ke sini. Nah, ini kan beda arah nih untuk konektornya. Itu nggak masalah. Karena ini kan jalan satu arah, otomatis dia ngikutin apa yang dia mau. Nah, sama juga di sini juga demikian berlakunya. Nah, mungkin nanti hasilnya itu di routingnya kita harus punya banyak sekali hasil exercise dari sini. Ini dua. Dan ini ke sini. Sudah. Untuk yang ini udah ya beberapanya. Bisa kita lihat nih. Nah, udah mulai muncul yang warna pinknya untuk konektor di semuanya. Kita selesaikan sisa-sisanya dulu. Ya, untuk konektornya, cara bikin konektornya itu hampir lupa yang bilangnya. Kita klik dulu jalan asalnya, klik biasa, klik kiri untuk jalan asalnya. Ini arahnya dari sini ke sini, jadi jalan asalnya dari sini, tahan kontrol di jalan asalnya, baru klik kanan sampai dia menghubungkan kayak gini, ada warna hitamnya lagi. Oke, nah lalu ini juga, nah ini kan jalan asal dari sini ke sini, dari sini kita klik kontrol sampai gitu. Agak bengkok misalnya. Walaupun demikian, klik kontrol sini. Oke, tahan kontrol lagi dari jalan yang ini ke sini. Silahkan bisa diterima ya.
Apakah semua jalan ini sudah terhubung? Kita bisa lihat dengan Ctrl A. Kita cek masing-masing jalannya udah terkonektor. Oke, sekarang kita mau perbaiki bentuknya ya. Misalnya ini dia kaku, lurus, kita solis. Nama-nama jalan-jalan tidak punya nama itu merupakan konektor. Levelnya juga dikosongin gini. Nanti kita bisa drag semuanya dengan cara tadi kita klik dulu lalu tahan shift, klik kiri biasa, lalu klik kanan generate spline. Karena di tikungan kita taruh 10 spline yang titik tadi, otomatis dia akan menjadi jalan yang lengkung. Daripada kita buatnya satu-satu kan akan menjadi repot. Nah, ini juga sudah terjadi pihak 10. Kalau misalnya dia tidak sampai 10, mungkin dia di bawah 10. Nah, untuk kasus jalan ini mungkin cukup sampai di sini saja ya. Ini udah semuanya terbentuk. Nah, kan dia tetap 10, tapi dia tidak terlihat gitu dirapikan. Ya, bagaimana untuk yang jalan utun dan lain sebagainya, bundaran dan sebagainya, itu akan kita bahas terpisah setelah kita selesai modeling yang di kawasan ini. Oke, mungkin untuk video pertama ini sampai di sini karena kita hanya ingin melihat modeling ini, modeling dari jalan dan juga konektor. Sekian dari yang saya dapat sampaikan, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama terkait dengan cara membuat konektor dan link di PC yang student version.